soal kopi lokal Jogja itu juga punya ya Mas ya. Punya. Ada saya kebetulan Tribun Jogja dulu pernah bikin apa kayak seminar lah ya, seminar kopi. Terus kita hadirkan 2 petani lokal dari Merapi, teman-teman Pak Samijo CS sama Pak Rohmat di mana? Menoreh ya? Menoreh. Ya, daerah Kulon Progo saya. Ya, Menoreh. situ. Nah, memang kemudian harapan para petani lokal ini kemudian mereka juga akhirnya terjun langsung di industri kopi. Itu juga pengen kopi ini membawa apa ya kemaslahatan bagi semua. Gitu. Nah, kalau teman-teman dari barista coffee lover sendiri seperti apa sih Mas hubungannya dengan para petani, risetnya seperti apa, kegiatannya turun ke kebun kopi itu seperti apa, boleh ceritain nggak? Jadi kalau misalnya riset mungkin kita belum terlalu mendetail sampai ke sana ya, cuman beberapa waktu yang lalu kita pernah ikut di acara yang memang kalau kita bisa bilang kan yang lebih mendominasi kalau kopi di Jogja sendiri itu kan Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Yang mungkin baru 2 tahun terakhir ini fokus ke kopinya ya, perkebunan kopi. Kalau dari kita sendiri sih, karena memang dari Pemda sendiri itu sudah ada penyuluhan tentang kopi ya. Kalau kita lebih ingin mengenalkan bahwa Jogja itu punya kopi. Jadi gimana masyarakat umum ini bisa karena dekat bisa berkunjung. Gitu. Kalau kita mau minta kopi juga kadang-kadang dalam artian kita minta ada nggak yang bisa kita beli seperti itu. Kadang-kadang karena stoknya terbatas, apalagi dari erupsi Merapi kemarin itu kan kebun yang terbakar itu kan banyak sekali gitu. Jadi kalau bisa dibilang stok itu belum terlalu banyak. Jadi kalau kita yang dari coffee shop mungkin kita lebih memilih bahwa kopi-kopi yang ada itu biar petani bisa langsung menjualnya. Ya. Artinya memang sesuai dengan tema kita siang hari literasinya ya yang yang difokuskan ya. Jadi teman-teman ini ikut mengenalkan bahwa ini loh juga ada kopi lokal Jogja. Kalau dari sisi komunitas mungkin juga ada dari beberapa rekan-rekan kita melihat bahwa kita main ke kebunnya, paling nggak kita misalnya dari petani sendiri mereka memberikan, kita kan tidak bisa menggurui karena kita juga bukan ranah kita yang di kebun. Tapi kalau misalnya kita melihat dari hasil yang mungkin kita pernah coba itu kita sharingkan lagi. Jadi mungkin dari proses pasca panennya bisa kita. Karena saya potong. Karena kopi ini dari mulai nanam sampai metik sampai perlakuan dia mungkin nyimpennya itu ngaruh sekali ya. Habis itu binnya juga milihnya. Nah, jadi kompleks sekali ya perlakuannya. Saya jadi sedikit paham karena pernah ke sana diceritain gitu. Bahkan misalnya kayak roastingnya, kalau orang awam bilang apa? Nyangrainya itu juga ya apinya seperti apa. Kalau sangat tradisional juga beda sekali. Nanti ada yang gosong-gosong gitu. Tapi ketika kemudian dikembalikan ke konsumen, ketika konsumen menikmati yang gosong nggak apa-apa itu juga ya sah-sah aja ya. Itu kan selera. Jadi kalau kita bilang kalau kopi yang paling enak yang mana tidak bisa. Tidak bisa, betul. Tapi kalau kita punya platform misalnya dari sisi akan menjadi ajang kompetisi. Nah, kalau kita udah ngomong seperti itu sudah ada standar tersendirinya gitu. Sebenarnya jawabannya ada Mas. Kopi yang enak? Yang seperti apa? Gimana itu? Ya tergantung yang nemenin siapa. Itu saja, simpel kalau kita ini. Apa sih? Sudah belum? Saya ngelak ini. Ini saya mau dibikinin dengan teknik V60 ya. Ini belum umum bahasanya. Terus tadi pakainya yang Honey Arabica. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan, monggo. Oh, ada lagi. Kita dari Bang Satria. Wah, ini kayaknya dari luar Jogja nih Mas. Pengen kepo. Wah, punya anggota berapa tuh Mas? Kegiatan utamanya apa dan gimana prospek kopi di Jogja? Apa masih prospek apalagi pandemi? Nah, ini yang mau saya tanyain. Gimana Mas? Selama pandemi ini ada yang tanya nih potensi kopi di Jogja, terus tadi komunitasnya
berapa Aktivitas orang online. aktivitas anggotanya Kalau sampai anggota, berapa? mungkin kita jawab dari ini ya anggota ya. Kalau kita ditanya anggota kita tidak tahu karena basicnya adalah kita kalau awal dulu Mas kita bisa menghitung ini barista-barista yang Ya, terkumpul. ya, ya. Tapi kalau sekarang kan karena kita beralih ke format online sharing ya. Oke. Online sharing. Tapi di mana kalau teman-teman kita kumpul ya 50 mungkin bisa lebih. 50 lebih ya. Oke. Tapi Yang aktif ya? kalau sekarang Sudah? Belum ya? belum. Oh, mati ya? Iya. Oh, coba sebentar ya. Oke, sebentar. Kalau nggak dicolok di sana mungkin bisa. Oke, sudah Mas. Oke, kita cek dulu apakah kompornya nyala. Nah. Oke, Mas. Kenapa ya? Oke, mungkin bisa Takutnya kabelnya. Kita pindah ya ke sana. Iya. ya dipindah dulu tolong. Itunya aja. Ya. Dan ini kita teruskan ya pertanyaan tadi ya, Mas ya. Dan Maring mungkin bisa dijawab dulu. Atau Mas Habib dulu. Iya. Taruh aja. Selama pandemi ini seperti apa, Mas? Jadi ya selama pandemi ini bisa kita bilang dari awal Maret ya. Ya. Kita banyak sharing-sharing sama teman-teman pengelola coffee shop. Ya. Ya hampir bisa dikatakan 80% coffee shop di Jogja ya mangkrak ya, mati. Tutup ya. Tutup gitu. ya. Oke. Hanya beberapa kan yang hanya bisa buka di situ ya, yang menjadi apa ya, jadi penilaian dari kita sendiri bahwa di Jogja ini kan rata-rata pendatang. Oke. 70% mungkin hampir pendatang ya, maksudnya segmen yang Dan pelajar ya, mahasiswa ya. Oke. dan mereka sudah pada pulang semua. Jadi Oke. ya itu impactnya besar banget. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang apakah sekarang sudah normal, belum. Oke. Karena ya kayak saya sendiri yang kita kelola juga kita belum berani buka karena kita berpikir banyak halnya lah. Ya, Makanya kita oke. belum berani Oke. memutuskan membuka full. Tapi ya tadi roda perekonomian, dapur harus mengepul ya, itu harus kita kita coba buka tapi dengan standar yang lebih ketat juga. Ketat ya. Oke. Jadi itu ya informasinya untuk Bang Satria. Jadi selama pandemi memang mau tidak mau harus safety dulu lah ya, Iya. gitu ya, sampai nanti benar-benar ada kebijakan yang bersinergi lah antara pengusaha, entrepreneur dan semua industri yang ada di sekitar kopi ini bisa saling support. Karena kemarin ada yang menarik ya, kemarin teman-teman di Jogja ada yang membuat program Coffee and the Bus ya. Iya. Nah itu saya juga, wah ini oke juga nih. Artinya dengan menyebut Coffee and the Bus artinya ya sedikit banyak memberi angin segar lah ya. Iya. Bahwa oh ternyata ini pelan-pelan ya mulai dikondisikan untuk akses publik mulai dibuka ya. Dibuka. Dan juga sebenarnya peningkatan yang mungkin dulu agak males lah untuk online atau Ya. gimana gitu. Kalau Ya. sekarang kan udah mulai beralih secara Ya, langsung. ya, ya, Jadi oke. memang aktivitas penjualan lebih banyak di online. Online ya. Jadi ya bisa dilakukan teman-teman di industri kopi itu juga akhirnya tetap jualan dalam bentuk online Iya. ya. Dan mungkin juga kalau dari teman-teman coffee lovers semua, coffee people, ya kalau ingin membantu kami di pelaku industri kopi, ya tolong belilah produk-produk secara online. Betul, nggak apa-apa, ini nggak usah malu kayak gitu. Memang saya juga begitu mas. Iya. Saya dorong teman-teman yang komunitas bincang-bincang di sini. Kemarin juga ada bincang-bincang komunitas sama teman-teman Jogja Rock Fishing. Nah, Mereka kan juga pengen nih mancing tapi COVID. Sementara di sana kalau ada orang mancing di sekitar lokasi masyarakat juga terbantu ekonominya. Tapi ya karena COVID akhirnya dipending dulu ya. Sama dengan ini. Kalau kalian pecinta kopi jangan khawatir karena teman-teman di Barista Coffee Lovers Jogja punya produk masing-masing nih pastinya. Iya. Salah satunya ini Mas Damaring ada Coffee Shop. Kalau Mas Habib saya top gear. Top Gear Coffee ada di salah sebenarnya sini, tinggal gelinding aja nyampe ya. Dan masih ya belum kayak normal ya, Iya, masih oke. Dan ini bisa kalian dapatkan di Instagramnya juga ada Top Gear ada ya Instagramnya ada Top Gear sama di Coffee Shop juga ada, IG-nya sama. Ada, IG-nya Nah, sama. silakan dan ini pastinya harganya bersahabat dan kalau ngomongin soal rasa, pengen sharing-sharing ya langsung tanya beliau-beliaunya ini pasti akan dijawab ya. DM aja boleh. Oke,
Sambil nunggu mateng itu airnya, kayaknya udah deh. Wah, ini dia. Kita akan saksikan ya. Ini dia teknik V60. Ini paling sederhana ya Mas ya. Iya. Bisa dilakukan di rumah. Beli alatnya berapa kira-kira paket Kalau alatnya sepaket ini yang di luar paling alat terjangkau? gilingnya ya. Heeh. Cuman VCC sama servernya ini paling sekarang 250. 250.000 bisa untuk sampai kamu bosen di rumah ya kan? Iya. Tapi kalau kamu ragu-ragu, mending datang ke teman-teman kalau memungkinkan ya, bertatap Untuk muka. sharing-sharing dulu. Betul. Ini kalian lihat juga sharing-sharing bagaimana caranya. Karena ini kalau kelihatannya tadi apa? Muterin air Iya. gitu ya. Kayaknya Puring. mudah ya. Apa namanya? Kalau nama tekniknya puring. Puring ya. Kalau puring itu puring ya. Itu kayaknya mudah, tapi kalau nggak apa? Kulino. Kalau nggak terbiasa itu juga Ya, aku. sebenarnya pada dasarnya kan teknik ini adalah kita mengatur flow air yang Ya, turun gitu. oke. Kalau Flow terlalu cepat juga dia tidak baik, terlalu lambat juga Oh, tuh. panasnya akan tertahan lebih lama. Nah, karena ada puringnya ini ya. Oke. Setelah airnya, air mineral yang dipanaskan ya Iya, tadi ya. panaskan, kita bersihkan dulu. Dipuring, bersihkan, terus Bersihkan. Nah, ini baru teknik bubuknya menuang ini adalah Oke. Ini ya Puring. V60. Puringnya ini ya. Oh begitu. Jadi arahnya bebas. Ke kanan atau ke kiri boleh nggak? biasanya punya style Oh, sendiri-sendiri. terserah ya. gitu. Ada yang begini nggak kayak tarik? Enggak Enggak ya? Mas, kopi tapi tarik. biasanya di seneni konconya. Oh iya. Ya kan temporer Tarik. ini malah kena temennya lagi. Oke. Oh, gini V60. Arabica ini ya. Arabica. Arabica Halu Illuminati Honey. Wah, mantap sekali. Segini berapa Mas kira-kira? 200 gram? 85.000. Berapa? 85.000. 85.000. Di Tokped masih ada. Tokped masih ada sekarang Ada pesen promo ya. Harga promo sekarang silahkan. Mumpung ada apa namanya si empunya ini. Nah, kalau Mas Damaring bikin brand sendiri ini udah berapa lama? Itu dari 2016, berarti ini masuk tahun keempat. 4 ya. Iya. Oke. Awalnya gimana? Boleh ceritain nggak? Nanti masing-masing juga. Awalnya sebenarnya itu cuman project buat menyelamatkan diri sendiri sih Mas. Gimana ya Biar menyelamatkan tetap diri? produktif Mas. Oke, kan udah tahu nih ilmunya, terus kenapa nggak why not bikin brand sendiri gitu ya? Iya, Oke, akhirnya memberikan diri untuk bikin brand sendiri. langsung coffee shop ini atau sebelumnya Iya. bikin apa dulu? Langsung kopi sami. Oke, Produk pertama. sudah ada berapa jenis kopi yang diolah? Kalau jenisnya ya Arabica Robusta, tapi kalau Oh, originnya originnya maksudnya 20-an mungkin ada. 20-an ya? Iya. Oke, ya silahkan. Nah kalau yang satunya Mas Habib di Top Gear ini udah tidak usah ditanya lagi, wah ini udah the big, the big. Ini bisa diceritain gimana Mas dulu Mas awalnya ini? Ya kalau kita sendiri sih, karena kalau misalnya Top Gear sendiri kan memang konsepnya adalah rest area ya Mas. Oke. Cuman saya punya kepikiran bahwa di Indonesia waktu itu belum ada rest area yang memang fokus di kopi. Kopi, Apalagi oke. untuk lokal Oke, Jogja oke. sendiri itu belum ada ya. Oke. Akhirnya tadi kita buka coffee shop, kemudian dari coffee shop tersebut di Jogja kita masih kesusahan nyari kopi, akhirnya kita bikin roastery sendiri. Oh akhirnya sampai bikin roastery Professional sendiri ya? roastery di Jogja pertama. gitu. Pertama kali ya, dan ini salah satu yang terbesar di Jogja juga. Ada beberapa, saya ada di Cakal itu juga ada yang kanan jalan itu ya. Yang mana nih Mas? Yang agak resort itu ada roastery juga tuh. Oh kalau kita ngomong roastery di Jogja sih banyak banget. Banyak banget ya, oke Jadi salah satunya. ada grup juga, jadi selain di BK Fair ini Ah. juga ada grup roaster. Di Jogja itu udah lebih dari 60 ya mereka. 60 sekarang? Ah. Dari yang dulu awalnya itu cuma Ya cuman beberapa. beberapa ya, oh luar biasa. Dalam kurun waktu sekitar 7 tahunan itu Ya, ya? jadi kalau kita bisa bilang perkembangan kopi Jogja itu mulai dari 2015. Itu Oke. progresnya cepat banget. Luar biasa ya. Dalam satu bulan itu bisa beberapa coffee shop buka gitu. Luar biasa memang. Dahsyat banget. Dahsyat. Saya juga heran juga, maksudnya tempat kecil gitu, tahu-tahu coffee shop. Coffee shop. Luar biasa ya. Jadi memang bersyukur karena Jogja banyak sekali pendatang yang akhirnya nggak mau pulang ke kampung halamannya masing-masing, termasuk yang di sini semua ini.